Jadi tidak perlu datang ke Poltekkes Mamuju dulu untuk sekedar mendaftar. Nanti pada saat ujian, yes, baru datang ke Poltekkes Kemenkes. Halo Sobat Manarang, selamat datang di podcast Poltekkes Maju. Bagaimana ibadah puasa Sobat Manarang hari ini? Semoga lancar dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kami akan mengajak Sobat Manarang untuk membahas tentang penerimaan mahasiswa baru di Poltekkes Kemenkes Mamuju. Untuk itu, hari ini sudah bersama dengan saya, Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Poltekkes Kemenkes Mamuju, Bapak Agus Erwin Ashari, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan. Selamat pagi Bapak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Iya, dan membersamai juga kita pada hari ini Kasubag Administrasi Akademik Poltekkes Kemenkes Mamuju, Ibu Sabrina, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan. Selamat pagi, Bu. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Puasa lancar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Sobat Manarang, untuk mengawali pembahasan kita pada hari ini, mungkin masih ada Sobat Manarang yang belum terlalu mengenal apa sih itu Poltekkes Kemenkes Mamuju. Nah, Bapak Wadir 3 mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang Poltekkes Kemenkes Mamuju. Ya, terima kasih Sobat Manarang. Poltekkes Kemenkes Mamuju merupakan salah satu poltekkes yang ada di Indonesia. Perlu diketahui bahwa saat ini di seluruh provinsi di Indonesia itu sudah ada poltekkes. Poltekkes Kemenkes Mamuju saat ini kita membina 4 jurusan, yaitu ada jurusan kesehatan lingkungan, jurusan gizi, jurusan keperawatan, dan jurusan kebidanan. Saat ini untuk akreditasi dari semua jurusan, untuk kebidanan saat ini itu baik sekali, keperawatan baik sekali, gizi baik sekali, kemudian sanitasi atau kesehatan lingkungan saat ini mendapat peringkat unggul. Ya, itu artinya bagi Sobat Manarang yang ingin melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi, jangan ragu, jangan bimbang, di Sulbar saat ini khususnya di Mamuju sudah ada Poltekkes Kemenkes Mamuju sebagai perguruan tinggi negeri yang berkualitas. Nah, Bapak Wadir 3, boleh di-spill Kak Pak, bagaimana sistem penerimaan mahasiswa baru di Poltekkes Kemenkes Mamuju? Ya, Sobat Manarang, Poltekkes Kemenkes Mamuju pada tahun ini untuk jalur penerimaan mahasiswa baru itu ada 3. Yang pertama adalah jalur bebas tes. Yang kedua, jalur seleksi penerimaan mahasiswa bersama atau SPMB, ini bersamaan untuk seluruh poltekkes yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah jalur mandiri. Untuk saat ini ya, untuk bulan Maret sampai April itu sekarang sudah pendaftaran untuk SPMB ya. Jadi untuk tanggalnya itu kita mulai tanggal 3 Maret dan berakhir tanggal 8 April 2025. Kemudian untuk pelaksanaan tesnya itu kita ada 2 periode. Di periode pertama itu di bulan April dan di periode kedua di bulan Mei. Kemudian untuk pelaksanaan tesnya itu kita karena menggunakan sistem komputer based test, maka kita laksanakan di kampus Poltekkes Kemenkes Mamuju. Mungkin begitu Sobat Manarang. Nah, bagi Sobat Manarang yang berminat untuk mendaftar di Poltekkes Kemenkes Mamuju, tenang saja masih ada waktu untuk mempersiapkan diri, baik itu ujian akhir sekolah maupun ujian untuk masuk di Poltekkes Kemenkes. Nah, tadi kan sudah diinfokan mengenai jadwal pendaftarannya dan jadwal tahapan-tahapan penerimaan mahasiswa baru. Untuk syarat pendaftaran sendiri, Bu, mungkin bisa dijelaskan ya? Oke, baik Sobat Manarang yang ingin mendaftar di Poltekkes Kemenkes Mamuju, persyaratannya itu antara lain tentu saja ya, Sobat Manarang harus lulus dari SMA dan sederajat, kemudian sehat secara jasmani rohani, tidak ada cacat fisik, tidak buta warna, nanti dibuktikan dengan tes kesehatan. Kemudian untuk jurusan-jurusan tertentu ada persyaratan tinggi badan, contohnya ini untuk jurusan keperawatan, syarat
syarat tinggi badan minimum itu untuk perempuan 150 cm, untuk laki-laki 155 cm. Untuk jurusan kebidanan khusus untuk perempuan saja dengan syarat tinggi badan minimum itu adalah 150 cm. Sedangkan untuk jurusan gizi dan keseling tidak ada persyaratan tinggi badan. Seperti itu. Baik. Nah, untuk tata cara pendaftarannya, Bu. Oh iya, ini penting ya buat Sobat Manarang sekalian, bagaimana caranya kalau mau mendaftar. Jadi Sobat Manarang bisa mengakses link yang tersedia, nanti diklik saja linknya. Kalau ada pertanyaan, ada kendala saat pendaftaran, nanti bisa menghubungi kontak person yang sudah disiapkan oleh panitia. Itu artinya calon pendaftar yang berasal dari luar Kabupaten Mamuju juga bisa mendaftar ya? Atau Iya. seperti apa? Iya, jadi walaupun dari luar Kabupaten Mamuju atau luar Provinsi Sulbar bisa mendaftar, daftarnya kan cukup online ya, bisa dari mana saja dengan mengakses link. Tapi nanti pelaksanaan tesnya itu, karena seperti yang tadi Bapak Wakil Direktur 3 jelaskan, dilaksanakan dengan model computer based test. Jadi pelaksanaannya dilaksanakan di kampus Poltekkes. Nah, berarti pendaftarannya itu kapan saja dan di mana saja bisa? Bisa. Karena sudah disediakan link untuk Mas S. Jadi tidak perlu datang ke Poltekkes Mamuju dulu untuk sekedar mendaftar. Nanti pada saat ujian, yes, baru datang ke Poltekkes Kemenkes. Nah, Bapak Ibu, di antara banyaknya perguruan tinggi di Sulawesi Barat, di Mamuju, baik itu perguruan tinggi secara umum ataupun di bidang kesehatan, apa sih kira-kira yang menjadi alasan kuat bagi Sobat Manarang untuk melanjutkan pendidikannya di Poltekkes Kemenkes Mamuju? Baik ya, Sobat Manarang, kalau ingin memilih kampus tentu banyak hal ya yang harus kita pertimbangkan. Salah satunya status perguruan tinggi tersebut. Jadi Poltekkes Kemenkes Mamuju adalah kampus negeri di bawah Kementerian Kesehatan. Jadi kalau Sobat Manarang ingin berkuliah di bidang kesehatan, Poltekkes Kemenkes Mamuju adalah pilihan yang tepat. Kemudian selain dari itu, Poltekkes Kemenkes Mamuju juga dilengkapi dengan sarana prasarana yang sangat memadai, ruang laboratorium, gedung perkuliahan, kemudian sarana transportasi, apalagi dosen-dosennya ya. Dosen-dosen dan PLP yang ada di Poltekkes Kemenkes Mamuju, semuanya itu sangat berkualitas untuk mendukung pembelajaran adik-adik Sobat Manarang sekalian. Kemudian beasiswa di Poltekkes Kemenkes Mamuju disiapkan beasiswa. Ada 2 jenis beasiswa yang ada. Pertama itu adalah beasiswa untuk mahasiswa dari keluarga kurang mampu, dan ada beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi. Kemudian alasan lainnya adalah pengembangan soft skill kemahasiswaan. Jadi Poltekkes Kemenkes Mamuju fokus pada pengembangan soft skill mahasiswa melalui partisipasi ya dalam lomba-lomba. Kemudian pengembangan soft skill organisasi. Jadi kita ada banyak organisasi mahasiswa Ormawa di Poltekkes Kemenkes Mamuju ini. Ada BEM, DPM, kemudian HMJ dan UKM. Dan yang terakhir, yang tentu saja tidak kalah pentingnya adalah biaya perkuliahan. Biaya kuliah di Poltekkes Mamuju insya Allah terjangkau ya, Sobat Manarang sekalian. Nah, berbicara tentang biaya yang terjangkau, boleh di-spill nggak nih Bu, berapa sih biaya pendidikan di Poltekkes Kemenkes Mamuju? Oke, Sobat Manarang, jadi kenapa tadi saya bilang terjangkau? Karena biaya pendidikan di Poltekkes Kemenkes Mamuju itu sudah menggunakan sistem UKT, uang kuliah tunggal. Artinya semua pembayaran perkuliahan hanya dibayarkan 1 kali, yaitu UKT tersebut. Tidak ada lagi item-item pembayaran lain. Mungkin selama ini Sobat Manarang dalam pikirannya ya, kalau berkuliah itu nanti kita akan ada membayar uang SPP, uang sumbangan pembangunan mungkin, uang praktik, uang ujian, uang wisuda, dan lain-lain. Nah, di Poltekkes Kemenkes Mamuju itu hanya 1 kali membayar UKT tiap semesternya. Selain itu tidak ada lagi pembayaran yang dibayarkan ke kampus selain UKT. Baik. Jadi ini sangat menguntungkan ya untuk orang tua. Jadi orang tua mahasiswa sudah punya perencanaan. Jadi anak saya ini hanya akan membayar di waktu-waktu yang telah ditentukan, yaitu tiap awal semester.
Wah, menarik sekali ya Bu. Ternyata Sobat Manarang banyak sekali keunggulan yang akan kita dapatkan ketika Sobat Manarang memilih untuk berkuliah di Poltekkes Kemenkes Mamuju. Dan yang perlu digarisbawahi tadi bahwasanya di Poltekkes Kemenkes Mamuju tersedia beasiswa. Ya. Jadi bagi Sobat Manarang yang merasa saya ingin melanjutkan pendidikan tapi terkendala biaya, tenang saja, di Poltekkes Kemenkes Mamuju kami akan fasilitasi teman-teman yang mungkin dari segi ekonomi kurang mampu tapi masih punya semangat untuk melanjutkan pendidikan. Baik, selanjutnya nih Pak, kira-kira ada nggak pesan-pesan untuk siswa-siswi SMA yang kiranya akan lulus nih nantinya dan berniat untuk melanjutkan pendidikannya? Ya, Sobat Manarang, ya tadi sudah banyak pemaparan terkait dengan keunggulan Poltekkes. Maka kami mengharapkan ya adik-adik yang saat ini akan menempuh ujian ataupun yang sudah lulus dari SMA, mari bergabung dengan kami supaya bisa merasakan apa yang menjadi keunggulan kami, supaya kita juga bisa berbakti untuk bangsa dan negara, khususnya di bidang kesehatan, menjadi tenaga kesehatan yang profesional. Iya, jadi bagi Sobat Manarang yang ingin melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi, Poltekkes Kemenkes Mamuju merupakan pilihan yang tepat. Poltekkes Kemenkes Mamuju, perguruan tinggi negeri vokasi kesehatan satu-satunya di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.